Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Kasih dengan NIM 2622119. Di sini saya kelompok 3 dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar teori Gisbert. Yang pertama yaitu latar belakang lahirnya teori Gisbert. Gisbert, Axelrod, dan Herma 1951 pada umumnya dipandang sebagai ahli pertama yang melakukan penelitian terhadap pilihan teori occupational choice dari sudut pandang perkembangan. Tim penelitian ini terdiri dari seorang pakar ekonomi, seorang psikiater, seorang sosiologi, dan seorang psikolog yang berkolaborasi untuk membentuk rasional pentingnya teori pilihan karir. Teori pilihan karir itu yaitu okupasi, yang untuk selanjutnya dikenal sebagai tim pengembangan teori pilihan karir okupasi Gisbert. Teori ini merupakan rencana dari 4 penelitian untuk mengonstruksi pendekatan teoritik sehubungan dengan pilihan karir. Gisbert dan teman sejawatnya menjelaskan bahwa pilihan karir merupakan suatu proses yang tidak dapat diubah, terjadi dalam periode yang jelas dan digolongkan berdasarkan sejumlah persetujuan yang dibuat oleh individu antara harapan dan kemungkinan. Kutipan di atas menjelaskan bahwa okupasional merupakan sebuah proses pengambilan keputusan sepanjang hayat di mana individu berusaha untuk menemukan kesesuaian yang optimal antara persiapan dan persetujuan karir dan realita dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Zaki Hazara Arsy dengan NIM 2622117. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan pemilihan karir menurut Gisbert. Yang pertama yaitu masa fantasi, yang mencakup usia sampai 10 atau 12 tahun. Ciri utamanya adalah anak dalam memilih pekerjaan bersifat sembarangan, artinya asal pilih saja. Pilihannya tidak berdasarkan pada pertimbangan yang matang mengenai kenyataan yang ada, tetapi pada kesan atau khayalan belaka. Yang kedua yaitu masa tentatif. Pilihan karir orang mengalami perkembangan. Mula-mula pertimbangan karir itu hanya berdasarkan kesenangan, ketertarikan, atau minat. Sedangkan faktor-faktor lainnya melakukan sebuah pekerjaan dan apakah kapasitas itu cocok dengan minatnya. Yang ketiga yaitu masa transisi. Masa transisi adalah masa peralihan sebelum orang memasuki masa pilihan realistik. Dalam masa ini, anak memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, yaitu orientasi minat, orientasi kapasitas, dan orientasi nilai. Yang keempat yaitu masa realistik. Anak melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman-pengalaman kerja dalam kaitannya dengan tuntunan yang sebenarnya, sebagai syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan atau kalau tidak bekerja, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kelima yaitu masa eksplorasi, yang dimana penilaian dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja mengental dalam bentuk vokasional, pola-pola vokasional yang jelas. Yang keenam yaitu masa kristalisasi, yaitu ketika anak mengambil keputusan pokok dengan mengawinkan faktor-faktor yang ada, baik yang dari dalam dirinya, internal, maupun di luar dirinya. Selanjutnya yaitu masa spesifikasi. Anak memilih pekerjaan spesifik, maksudnya pekerjaan tertentu yang khusus. Adapun yang menjadi dasar pandangan Gisbert tentang pilihan okupasional adalah: yang pertama, pilihan okupasional adalah suatu proses perkembangan yang secara khas
berlangsung sepanjang periode umur 10 sampai 15 tahun. Yang kedua yaitu proses itu sebagian besar tidak dapat diubah. Yang ketiga, pilihan okupasional berakhir dalam suatu kompromi antara minat-minat, kapasitas-kapasitas, nilai-nilai, dan kesempatan-kesempatan. Selanjutnya yaitu ada 3 periode pilihan okupasional. Yang pertama masa fantasi, tentatif, dan realistik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan okupasional seseorang adalah nilai-nilai individu, faktor-faktor emosional, taraf, dan jenis pendidikan, dan dampak realitas melalui tekanan-tekanan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya yang selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan vokasional Gisbert. Yang pertama, umur sebelum usia 11 tahun. Tugas perkembangannya itu adalah fantasi. Golongan masanya masa kanak-kanak. Kriteria umumnya pada tahap awal berorientasi, bermain, dan menjelang akhir tahap ini bermain menjadi berorientasi kerja. Terus yang kedua, umur 11 sampai 17 tahun. Tugas perkembangannya yaitu tentatif. Golongan masanya remaja awal. Kriteria umumnya terjadi proses transisi yang ditandai oleh pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja, pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan perspektasi waktu. Terus yang ketiga, umur 17 tahun sampai dengan awal masa dewasa. Tugas perkembangannya yaitu realistik. Golongan masanya pertengahan remaja. Kriteria umumnya mengintegrasikan kapasitas dan minat, kelanjutan perkembangan nilai-nilai, spesifikasi pilihan okupasi, dan kristalisasi pola-pola okupasi. Sekian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mia Judita dengan NIM 2622086. Saya akan menjelaskan tentang implikasi teori Gisbert dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu informasi karir atau pekerjaan oleh guru bimbingan konseling memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikan. Layanan seperti ini ditengarai dalam membantu siswa dalam mengenal secara seksama arah minat dan kemampuan atau kompetensi dirinya untuk difantasikan dan ditentasikan hingga sampai pada kemampuan untuk merealisasikan orientasi-orientasi itu di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu informasi karir seperti ini oleh Munandir dapat berkenaan dengan informasi jenis-jenis pekerjaan dan informasi jenis-jenis pendidikan. Bentuk lain materi layanan informasi karir yang juga dapat diberikan guru bimbingan dalam penyediaan berbagai sumber informasi, pekerjaan, jabatan, dan karir, penyediaan papan media bimbingan, dan penyediaan sumber-sumber informasi jabatan. Itu menurut Ketut. Yang ketiga yaitu pengenalan terhadap minat dan kapasitas yang dimiliki siswa dan perangkat nilai yang dianutnya akan sangat diperlukan oleh guru BK dalam upaya mengembangkan, membina, dan mengarahkan siswa pada pola-pola vokasional dan untuk pemilihan pendidikan yang tepat dan selaras dengan kondisi dan pilihan karir tersebut. Yang keempat yaitu implikasi konseling karir dengan pola pendekatan konseling behavioral yang muatannya berupa analisis, eksplorasi kondisi yang sesuai mengenai individu, keterampilan yang dimilikinya, minat, keinginan, dan nilai kemasyarakatan, tekanan dan arah kecenderungan dunia kerjanya akan sangat membantu individu dalam mencapai kecocokan dan kepuasan kerja. Yang kelima yaitu dalam kegiatan konseling karir, penjelasan yang diberikan mengenai informasi pekerjaan bertujuan untuk mengukuhkan pilihan karir yang telah diambil individu dan membantu individu kalau ia mengalami ketidakpastian antara dua pilihan yang sama yang menarik informasi
karir juga bermaksud memberikan dasar pengujian pilihan yang tepat dan bertujuan memotivasi individu yang dengan cara melibatkan individu secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.